Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network tentunya ya. Yang mana informasi ini sangat menarik sekali, tentunya nanti ada informasi terkait marketplace ya, Pichain Mal, dan juga informasi menarik lainnya tentunya yang akan kita bahas di video kali ini, oke? Maka dari itu jangan di skip videonya, tonton hingga selesai agar kalian tidak gagal paham dalam menyimak apa yang nanti saya perlihatkan dan saya jelaskan, oke? Dan oke, kita langsung saja menuju ke informasinya di sini. Yang mana di sini dari Pichain Internasional ya. Yang mana di sini PCM sudah mulai barter di beberapa negara, ini termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Beberapa kali Anda menggunakan Pi Anda untuk barter di Pichain Mal, silakan pilih dan lampirkan tangkapan layar aplikasi Pichain Mal dan foto produk yang diterima di komentar ya. Jadi seperti keterangannya di sini ya, terkait negara di Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina itu sudah melakukan barter lah ya, semacam itu. Seperti informasi dari tweet Pichain Mal Internasional langsung ini ya, resmi dari Pichain Mal Internasional langsung yang memberitakan ini, oke? Dan di sini berapa kali Anda menggunakan Pi Anda untuk barter di aplikasi Pichain Mal, silahkan pilih dan lampirkan tangkapan layar aplikasi Pichain Mal dan foto produk yang diterima di komentar, oke ya. Jadi seperti itulah ya. Dan kita lanjutkan seperti ini ya, komentar di bawah ini. Ini katanya negara barter juga termasuk Indonesia, Togo, Pantai Gading. Kami akan terus meningkatkan skala ke lebih banyak negara, segera pantau terus. Oke. Ya, jadi di Indonesia sendiri juga seperti keterangannya di sini dibuka gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah saya cek terkait Pichain Mal Indonesia seperti apa ya perkembangannya, apakah ada perubahan harga atau gitu-gitu aja seperti yang sebelumnya. Oke, kita akan cek di sini. Jadi sebelumnya pas saya masuk di Pi Browser, saya mengakses Pichain Mal ini, ada tampilan seperti ini ya, KYC itu ya. Namun saya kurang paham terkait ini, nanti juga akan saya cari tahu juga. Namun asumsi dari saya mungkin ini bagi akun yang maksudnya sudah lulus KYC mungkin ya, kalau saya tidak salah, oke? Kalian bisa komen di bawah apakah benar ini bagi akun yang sudah lulus KYC. Saya juga belum mencari tahu lebih dalam tentunya ya. Kalian bisa komen aja di bawah apakah benar ataukah salah ya. Cuma asumsi ini, oke? Dan setelah saya klik di bagian home ya, di bagian home ini, yang mana muncullah sebuah barang-barang yang didaftarkan oleh para vendor nih, vendor Indonesia di Pichain Mal Indonesia ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, gelang Rudraksa per Genitri ya, sama dengan 0,07212 koin Pi ya. Ya macam-macam lah gitu ya. Dan di sini ya ada sandal pria per wanita, harganya 1 Pi ya. Kalau misal mengikuti konsensus global, mahal banget nih sandal, harganya sampai 1,01111 koin Pi gitulah ya. Dan ini ada apa ini, stem Dota apalah, saya kurang jelas, ini kayak game aja gitulah ya. Dan di sini ada Biolining lisensi apalah itu. Terus ada instan app lisensi web gitulah ya. Harganya 2,2 koin Pi. Dan oli Piccoli 2 tracing itu 1 Pi, dan oli Piccoli Matic Seitage apalah itu. Harganya 2 koin Pi ya.
Wis, mantap mantap. Jadi Indonesia nggak ada perubahannya gitu ya. Nah, masih aja menghargai. Ya sebenarnya tidak bisa kita salahkan juga terkait ini, yang mana mereka juga menunggu harga pasti yaitu di pasar open minded. Makanya di saat fase sekarang ini mereka berlomba-lomba menaruh barang yang tentunya sembarang aja gitu, yang mengasumsikan harga atau nilainya gitulah ya. Dan poin pentingnya yang pasti, tanggapan saya di sini nilai Picoin akan sangat tinggi ke depannya. Ya setidaknya dimulai pada fase open minded ke depan ya. Kalau misal mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis terkait harga per nilai Picoin yang tergantung pada kesepakatan ya, itu bisa saja ya, kemungkinan besar akan sesuai konsensus global, oke? Namun ya silahkan Anda menganggap halu terkait ini. Namun kalau kita mundur ke sebelum ada pembicaraan dari pihak core team semacam itu, pernah pihak core team waktu itu ya, kita mundur lagi ke belakang gitu ya, mengatakan bahwa nilai Picoin pada awal open mainnet itu kisaran $300 gitulah ya, naik ke 3 bulan berikutnya menjadi $1.000 dan ke tahun 2024 menjadi $100.000 ya. Saya apa adanya aja di sini, oke? Apapun penilaian kalian dan tanggapan kalian silahkan komen aja di kolom komentar ya. Namun komen yang secara baik-baik ya, agar tanggapan saya juga baik. Kalau Anda komennya nggak pakai etika gitu ya, saya close, oke? Dan kita ke informasi lainnya di sini. Yang mana di sini dari Bu Berli ya. Ekosistem berkembang gitu ya, semakin banyak bisnis yang terintegrasi ke dalam jaringan Pi. Pi adalah masa depan uang, itu akan mendemokratisasikan gitulah ya ekonomi keuangan kita. Mari jaga Pi kita, tetap klik petir, kaum nyinyir minggir, jangan suka ngintip statusku lagi, kata Bu Berli ini ya. Jadi jelas di sana untuk ekosistem berkembang, semakin banyak bisnis yang berintegrasi ke dalam jaringan Pi, ya sudah pasti ya. Walaupun bukan dari beliau ini, tentunya sebelum dan sebelumnya sudah banyak juga saya menginformasikan terkait banyaknya toko dan suatu bisnis lainnya yang menerima pembayaran menggunakan koin Pi tentunya ya. Jadi ya yang sekarang ini kerjanya cuma ngeluh dan kapan sih open minded, udahlah sabar aja coy. Kalau nggak sabar, simple, hapus aplikasi Pi Network Anda daripada Anda merasa terbebani, kan simple banget, oke? Dan di sini ya, kita lanjut ke informasi berikutnya. Yang mana di sini Bu Berli posting juga keterangannya seperti ini. Sekarang konsensus global $314.159 per satu Pi-nya telah menjadi arus utama yang tertanam kuat di hati para pionas. Pedagang memberdayakan dan perintis berjuang di garis depan memberdayakan telah berhasil, dan $314.159 per satu Pi telah dijalankan di China. Tentu kalau untuk penduduk terbanyak antar negara China dan lainnya, China itu adalah penduduk ataupun masyarakat yang paling banyak gitu loh ya. Kalau dimisalkan dengan sebanyak masyarakat dan penduduk di sana itu mendukung nilai konsensus global ya, ketimbang dengan negara lainnya yang seperti halnya di Indonesia, kalau perbandingan penduduk terbanyak ya masih banyak penduduk di China, oke? Bisa aja ya kalau misalnya paling banyak di sana menggunakan harga konsensus global dalam melakukan P2P gitu ya, barter secara offline ya, kemungkinan besar saat open minded berdasarkan apa yang dikatakan oleh pihak core team,
nilainya akan sesuai konsensus global ya. Namun saya kurang tahu mengenai ini. Apakah ini secara global atau terserah pada pada setiap negara itu sendiri gitu ya. Kalau misal negara Indonesia melakukan barter ataupun transaksi menggunakan harga sekian receh gitu ya, dan di Indonesia akibatnya ke depan saat open mainnet diterapkan harga sekian, atau di negara China yang sudah menerapkan dari fase enclosed mainnet ini sesuai 314.000 sekian US dollar, maka di saat open mainnet di sana akan dimulai dari harga konsensus yang demikian ya. Saya kurang tahu sih. Namun bagaimana menurut Anda, oke? Tapi kita doakan saja. Mungkin kedepannya itu secara global ya. Agak lucu juga kalau misalnya di seluruh negara, untuk salah satu negara itu pada saat open mainnet diterapkan harga yang sesuai apa yang sudah dilakukan oleh masyarakatnya terkait transaksinya sebelumnya di fase enclosed mainnet ini ya. Jadi yang saya maksudkan lebih simpelnya di sini, misal yang dilakukan di fase enclosed mainnet ini transaksi mengikuti nilai sekian, misal receh ataupun mengikuti konsensus global gitu ya, maka di salah satu negara ini akan diterapkan nilai sesuai itu juga gitu ya. Dan harapan kita sih nilai Picoin sih akan tinggi ke depannya tentunya. Saya yakin untuk Anda semua tidak mungkin mengharapkan nilai Picoin rendah, bukan? Perjuangan kalau kita yang mungkin baru sih ya santai-santai aja mungkin. Kalau yang udah lama 3 tahun ataupun 2 tahun ataupun 1 tahun sebelumnya nyampe sekarang harganya receh ya terlalu gitu, oke? Jadi kita ikuti aja alurnya, apapun hasilnya ke depan syukuri aja. Lagian kita juga berusaha ya, tidak ada salahnya mencoba gitu ya. Kalau memang rezeki ya insya Allah akan tetap milik kita, oke? Dan seperti perkembangan Picoin sendiri di masa sekarang ini memang sudah jelas pasti akan menuju kesuksesannya yang besar ke depannya tentunya ya, dan hanya menunggu waktu saja, oke? Jadi kalau orang-orang di luar sana yang tentunya orang-orang berpendidikan dan jenius sudah memperhatikan terkait Pi Network ini, tentu ada rahasia tersembunyi di balik itu semua. Ya, kita sebagai orang yang memiliki pemikiran yang sehat tentu bisa menanggapinya walaupun dengan sedikit dalam mencernanya ya, yaitu sudah pasti kalau misal Pi Network ini dibicarakan di media dan di luar sana oleh orang-orang pakar-pakar cryptocurrency ataupun juga orang-orang ternama di luar sana ya, tentunya mereka sudah tahu banyak khasiat ataupun apa yang akan terjadi kepada Picoin ke depannya ya. Buat apa mereka susah-susah ingin menerima Picoin kalau nggak ada gunanya dan pulang nggak ada nilainya ke depan? Dari situ aja kita sudah harusnya paham gitu ya. Dan oke lah, ketimbang saya banyak cincau di sini terkait informasi ini ya, yang paling penting, poin pentingnya di sini selalu berusaha aja, jangan lupa konsisten untuk klik petirnya gitu ya. Dan kalaupun Anda ingin mendukung harga konsensus seperti di China, saya sarankan ya, kalau ingin juga menjadi vendor itu setidaknya menjual atau mendaftarkan barang tuh di Picenmal ya, standar saja namun mengikuti konsensus global. Itu akan lebih baik daripada Anda jadi seorang pengepul yang mana itu akibatnya tidak baik ya, karena
kalau misal ke depan Anda harganya tinggi gitu ya, sama aja anggapannya ya sekarang ini Anda sedang membodoh-bodohi atau sebagai pengepul koin gitu ya. Apalagi secara berita juga kalau Picoin memang akan sangat tinggi ke depannya nilainya, namun Anda tetap bersikeras menjual barang Anda dengan asumsi nilai Picoin yang sangat-sangat melecehkan nilai Picoin tersebut ya. Jadi dari sini seharusnya kita bisa mengimbangi lah yang mana baiknya, dan tentunya hal yang dibentuk dengan kesepakatan yang baik akan membuahkan hasil yang bagus pula ke depannya ya. Seperti halnya membentuk konsensus global, tentu untuk kebaikan kita semua juga ke depannya. Oke? Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja, dan terima kasih banyak udah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalian lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.